Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kita SKI yang kemarin tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Simak videonya baik-baik ya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar atau membaca kisah tentang Abu Lahab? Ya, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah paman Nabi yang selalu menghalangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah di suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, datanglah Abu Lahab dengan meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Bayangkan anak-anak, Rasulullah sedang sholat, di punggungnya diberi kotoran. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya. Istrinya pun juga sering menghalangi dakwah Nabi. Dia sering sekali meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan supaya agar Rasulullah merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut. Meskipun Nabi Muhammad SAW mendapatkan cobaan kejahatan dari mereka, namun Nabi Muhammad SAW selalu menghadapi cobaan tersebut dengan rasa sabar dan tidak pernah putus asa. Dan kejahatan Abu Lahab beserta istrinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anak, kalian pasti sudah pada hafal kan? Insya Allah. Kemudian yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Dengan bertambahnya pengikut Nabi Muhammad SAW, para penguasa Mekah ini tidak rela melihat bertambahnya pengikutnya tersebut. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah dan mereka membicarakan tentang cara dan sikap apa yang akan digunakan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Dan para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka dengan cara menyebarkan berita bohong atau yang sekarang ini dikenal dengan hoax, berita hoax, berita yang tidak benar tentang Nabi Muhammad, agar orang-orang tidak pada mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad mengetahui tentang hal itu, namun Nabi Muhammad tidak putus asa dalam berdakwah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai macam cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antara ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di dalam masjid. Kemudian beliau dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad yang selalu membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras.
Mereka berpendapat apabila dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan merasakan sakit pada tubuhnya dan menjadi lemah. Nah, sebab itu Rasulullah akan berhenti berdakwah. Namun dengan adanya siksaan dari kaum kafir Quraisy tidak menghalangi tujuan Rasulullah berdakwah, tidak menghilangkan rasa semangat Rasulullah dalam berdakwah. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Sebelumnya, anak-anak tahu apa itu yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotannya tersebut adalah: yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri atau menyerah. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Begitu sangat berpengaruhnya ya anak-anak Bani Hashim untuk umat Islam. Sampai-sampai diboikot karena ditakutkannya menjadikan umat Islam menjadi semakin besar dan semakin banyak pengikutnya. Dan papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman itu akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Wah, sangat kejam ya anak-anak. Namun Nabi Muhammad tidak akan pernah menyerah, dan umat Islam juga tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW meskipun dirinya menderita gara-gara adanya pemboikotan. Wah, ini adalah contoh umat-umat yang selalu setia dengan Rasulnya. Mereka merelakan dirinya tersakiti demi agamanya, yaitu agama Islam. Dan tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam patut kita contoh. Dan sekarang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad dengan menggunakan harta bendanya, jiwa dan raganya. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari orang kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun, bujukan itu ditolak oleh Khadijah. Karena Khadijah setia dengan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, ketabahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang selalu melindungi dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun tanggapan kaum kafir Quraisy, mereka malah memukuli Abu Bakar sehingga jatuh sampai tidak kuat menahan pukulan mereka. Dan Abu Bakar As-Siddiq ditahan oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi. Dengan takdir Allah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq bisa sembuh dari luka-lukanya itu. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Sumayyah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Yang keempat adalah ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Masih ingat anak-anak Arqam bin Abil Arqam? Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi yang kuat imannya dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya yang menjadi pusat dakwah Nabi dengan secara sembunyi-sembunyi. Namun Arqam bin Abil Arqam sering mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Namun Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan setia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan Arqam bin Abil Arqam ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang berlimpah demi agama Islam. Kemudian yang kelima adalah ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti dakwah Nabi, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf mengetahui kabar tersebut. Umayyah langsung marah. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Namun Bilal tidak mau kembali dengan ajaran sebelumnya. Beliau sampai berkali-kali dicambuk dan dijemur di padang pasir yang panas sampai diletakkannya batu besar di atas perutnya. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mengaruhi akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dengan suara terputus-putus, mengucapkan kata Ahad, 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 yaitu sebutan Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, tiada duanya. Baik anak-anak, itu tadi yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.